Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi dengan kami dari channel Pujo Riyad Mulia, yang alhamdulillah sekarang kita lagi berada di lingkungan pesantren Al-Quran dan Teknologi Riyad Mulia. Alhamdulillah kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mas Joko. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah. Beliau adalah dari Muslim Amerika, Wisconsin. Terima kasih atas kedatangannya, Mas. Terima kasih atas Iya. sambutannya. Ini insya Allah kita ke depannya mungkin ada kerjasama atau apa. Ini mungkin kunjungan pertama, muhibah pertama ke tempat kami. Kira-kira kesan Mas Joko di tempat kami seperti apa? Dan kemudian kira-kira progres ke depannya kita dengan bisa kerjasama nggak dengan Muslim Amerika yang sekarang Mas Joko lagi jalani di sana? Gimana Mas? Monggo Mas, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, ini sudah di host di pesantren. Alhamdulillah, dalam rangka silaturahmi antara saya dengan Mas Pujo dan juga kawan-kawan di sini semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi awal mula kerjasama antara kita yang pesantren-pesantren di Indonesia dengan sekolah-sekolah Islam yang ada di Amerika, insya Allah. Jadi di Amerika itu sekarang banyak komunitas yang mulai berpindah fokus. Jadi kalau dulu kita itu membangun masjid, gitu ya. Jadi membangun masjid sebanyak-banyaknya di semua kota, at least minimal ada satu masjid ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah di Amerika itu sudah ada sekitar 3.000-an masjid. Alhamdulillah. Sampai saat ini yang tersebar dari barat ke timur, dari selatan ke utara, gitu ya. Nah, kemudian apa step selanjutnya? Ya, step selanjutnya adalah kalau masjid ini cuma sekedar masjid, maka nanti kedepannya itu nggak akan ada jamaahnya kan. Makanya kita sekarang dari komunitas di Amerika itu mulai membuat institusi yang nantinya itu akan menjadi support dari masjid-masjid yang ada. Salah satunya adalah dengan sekolah-sekolah Islam. Jadi sekolah-sekolah Islam itu kalau di sana itu sekolah Islam sebenarnya sekolah umum plus pendidikan Islam. Jadi mereka itu pendidikan umumnya juga dapat dan mengikuti standar. Jadi mereka kalau kayak di kita mungkin kayak sekolah terpadu mungkin ya. Kalau di sini tuh SD, misalkan SD ya SDIT gitu ya, atau SMP IT terpadu ya, terpadu. Nah, itu jadi masih mengikuti standar dari pemerintah, dari Departemen Pendidikannya Amerika, dan juga ditambah dengan pendidikan agama. Jadi ada bahasa Arab, kemudian Quran, Islamic Studies gitu ya. Jadi semuanya terintegrasi ya. Dan alhamdulillah sekarang itu makin banyak. Nah, tentunya ketika bicara mengenai Islam itu kan semua orang di dunia ini tahu Indonesia negara Muslim terbesar di dunia. Gitu. Nah, kontribusi kita apa ini, gitu kan? Kontribusi kita untuk di Amerika itu khususnya itu bagaimana kita bisa bagaimana sih penyebaran Islam di Indonesia dengan yang mulai dari sunan-sunan dulu gitu kan? Sampai dengan sekarang ini itu kan tanpa ada perang. Gitu kan? Betul. Tidak pernah menggunakan senjata sama sekali, tapi Muslim Indonesia jadi yang terbesar. Nah, itu bisa nggak kita transformasikan ke Amerika nih, Pak? Benar. Jadi bagaimana nih peran pesantren? Kita lihat, kita pengen tahu nih pesantren Indonesia ini bagaimana bisa berkiprah di luar negeri. Luar biasa. Gitu loh. Jadi lulusan pesantrennya itu kapan nih bisa menjadi dai-dai di Amerika? Wah, Masya Allah. Jadi yang hafiz-hafiz yang lulusan pesantren itu kalau bisa jangan cuma belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, tapi juga belajar bahasa Inggris. Jadi bisa mendunia, gitu kan? Betul. Karena ini nanti kedepannya itu yang akan kita perlukan, gitu ya. Semakin banyak hafiz-hafiz Indonesia yang mahir bahasa Arab dan juga mahir bahasa Inggris, kemudian juga dibekali dengan ilmu-ilmu agama, entah itu syariah, entah itu ilmu fikih dan lain-lain.
sehingga mereka itu bisa dakwah dimanapun berada. Nah, betul betul. Gitu ya. Nah, mungkin itu kira-kira yang kami harapkan, khususnya dari Amerika. Mudah-mudahan generasi kita ini kan udah generasi kepala 4 ini udah mungkin 20 tahun lagi pensiun kan. Iya betul, betul. Kita harus siapkan generasi milenial ini nih. Milenial, generasi X ini gimana kita persiapkan untuk mereka tuh nantinya melanjutkan estafet dari perjuangan kita. Masjid insya Allah kami bangun ya di Amerika. Nanti setelah itu 20 tahun lagi bagaimana generasi pendatang itu bisa mengisi kajian-kajiannya, mengisi kegiatan-kegiatannya, dan bukan cuma sekedar masjid atau sekolah, tapi juga institusi lain. Kita tuh sekarang di sana sudah mulai ke arah yang lain, Ustaz. Jadi luar biasa, seperti klinik. Ada klinik ya. Ada, kami juga punya klinik Muslim klinik. Ada Ada farmasi, ada apotek. Ekonomi tepat guna ada di sana. Kemudian restoran. Ada ya, tunjang dengan segala macamnya. Untuk apa? Baju, grocery. Itu sudah mulai. Jadi usaha-usaha Muslim itu bisa menopang kehidupan masyarakat. Tapi ini maaf nih Mas Ustadz Joko nih ya. Sekarang kan mungkin Mas Ustadz di sana kan sebagai diaspora gitu ya. Nah, di sana itu ada diskriminasi nggak? Kan dengar di TV kan, wah gimana gitu. Ya, diskriminasi itu selalu ada lah. Ada ya. Walaupun di Indonesia juga ada kan, gitu kan. Nah, jadi betul. Cuma ada cumanya. Diskriminasinya itu yang diskriminasi yang kasat mata atau yang tidak kasat. Nah, kita tergantung di masing-masing daerah itu juga ada ininya, ada kategori sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi ada misalkan kalau di tempat saya di Wisconsin itu diskriminasi itu nggak kasat mata, jadi susah. Kan biasanya gini gitu Mas, kalau Islam selalu diidentikan dengan teroris atau gimana gitu. Nah, katanya di sana di Wisconsin mudah-mudahan enggak ya. Alhamdulillah kami di sana itu kita punya hubungan dekat dengan masyarakat. Jadi banyak muslim kami itu yang sudah membaur dengan masyarakat dalam arti mereka itu tidak inklusif. Jadi banyak dari kami itu yang menjadi board dari sekolah umum gitu ya, dari school board atau guru di sekolah-sekolah umum. Dan juga kita selalu juga mengadakan kegiatan yang sifatnya sosial, kayak seperti sekarang selama pandemi sebagai contoh. Selama pandemi itu sekolah kami kan tutup, tapi dapurnya tetap buka, Ustaz. Luar biasa. Itu bukan hanya memberikan makanan untuk Muslim, untuk anak-anak yang sekolah di Islamic School, tapi juga terbuka untuk siapa saja. Berarti itu dakwah bilhal ya. Siapa saja yang perlu makan itu datang, tidak pandang agama apapun. Tidak pandang agama apapun. Kita apapun, tidak tanya kenapa mintanya banyak juga. Jadi begitu datang langsung ditanya berapa anggota keluarganya. Luar biasa. Dia bilang 10, kami berikan 10 box. Luar biasa. Malah kita perlu nambah lagi, kalau nambah lagi kita tambahin lagi. Dan sampai sekarang masih. Itulah dakwah Rasulullah sebetulnya. Mas Joko, itu dakwah Rasulullah seperti itu. Jadi Rasul tidak pernah melihat siapa dia, yang penting tolong bantu. Dan dengan memperlihatkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, mereka baru ternyata citra Islam itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu kan. Ternyata Islam yang sebenarnya itu begini gitu, rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi ada satu cerita ini Mas ya. Ustaz, tadi ada ketika kami akan membeli sebuah gereja. Ada gereja yang dibeli juga ya? Ya, jadi ada gereja yang kami akan beli itu ada masyarakat itu menolak. Beberapa masyarakat itu menolak, yang non muslim mereka karena waktu itu juga kan isunya itu kan muslim teroris radikal ya gitu. Kemudian kami dari komunitas itu ya mendekati dari pemerintah. Jadi city mayor itu kayak bupatinya, wali kota Madiannya dan beberapa itu kan undang ya. Kami dari Muslim komunitas itu memberikan kira-kira roadmap kita tuh seperti apa, gitu ya. Jadi gereja ini akan dijadikan apa, gitu kan? Jadi tempat sholat dan juga sekolahan, gitu kan? Terus kemudian juga kita berikan masukan bahwa ketika masjid ini sudah berdiri nantinya, itu akan banyak
muslim yang akan membeli properti atau rumah-rumah di Sekitar sekitar sana. Oh iya. gitu kan. Hebat. Nah, gitu ya. akhirnya Mantap, kan ya, dari luar biasa. dari bupati ke atau wali kota itu kan mereka melihatnya sisi ini ekonominya. sisi betul kan, karena daerahnya kan ini kan daerahnya yang sudah kembang kempis gitu ya. Iya, iya. Propertinya juga nggak banyak rumah-rumah yang kosong ditinggalin, Iya. kan pendapatan pajak berkurang. Tetap aja, gitu. iya, iya. Dan akhirnya juga alhamdulillah kami juga buka kan ada sekolah itu kan dulu kan gereja plus sekolah. Iya. Jadi ada lapangan basket, itu kami buka untuk umum. Siapapun boleh sih. Siapapun boleh. Wah, itu. Jadi anak-anak Masya muda Allah. yang tadinya mainnya tuh di tempat lain, main ke Tempat kita, dan ya. alhamdulillah sekarang hubungan dengan masyarakat sekitar alhamdulillah dengan Iya. kita baik sekali. Dan kayaknya citra Islam juga udah mulai berubah Betul. drastis, jadi bagus begini ya, Mas. Betul. Dan alhamdulillah sekarang Iya. banyak muslim yang tinggal di sana, sedikit demi sedikit mereka akan pindah gitu ya. Jadi sekarang itu mungkin kalau Jumatan tuh sekitar 100 orang datang ke masjid tersebut. Alhamdulillah, Ya, udah itu bagus. mereka tuh tinggalnya di daerah sekitar situ saja. Dan muslim yang penduduk asli juga udah banyak mungkin ya. Alhamdulillah. Jadi ya insya Allah kita ya semuanya kalau dengan kita nggak bisa ya, hidayah itu kan datangnya dari Allah. Tapi Kita kan hanya harus berusaha. harus diusahakan juga, terus ada ikhtiar dari kita gitu kan. Hidayah harus tuh nggak datang dengan dengan sendirinya. sendirinya, harus dicari gitu. Betul, Iya, iya. betul. Ya mungkin itu aja sharing dari Iya, siap, saya. siap, Terima siap, kasih sekali lagi atas jamuannya, masya Allah. Kopinya rasanya enak sekali, tehnya kemarin, masya Iya, Allah. iya, iya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nantinya. Iya, ke ya depan, mudah-mudahan insya Allah. kedepannya kita maksudnya bisa ada apalah gitu yang bisa dikembangkan di tempat kita melalui program yang ada di musim Amerika yang di Wisconsin itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kami juga di sini bisa berkembang lebih maju gitu Amin, kan. amin. Dan mungkin kami masih butuh support dan dukungan juga nih Mas Insya ya. Allah, Iya. insya Allah, insya Allah akan siap kita bantu. Ya, amin, amin. Amin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih nih Pak Ustadz Joko atas kunjungannya, dan terima kasih juga atas supportnya, dan juga alhamdulillah tadi hatur nuhun ada ini Pak ya, ada mukena dan kopiah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Amin, amin. warga kami, bagi santri-santri kami. Insya Allah akan saya berikan kepada mereka sebagai amanah dari Pak Ustadz Joko. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat dan berkah dunia akhirat. Amin. Itu amin, saja amin. yang bisa disampaikan. Terima kasih dan tolong di apa Pak, subscribe ya. Nah, iya, terima kasih. Ditutup saja dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.